اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى يا Alhamdulillah, Alhamdulillah pagi hari ini Insya Allah kita masih hidup dalam keadaan segar, bugar, sehat walafiat. Nuh, rahmat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keberkahan untuk senantiasa berupaya bahagia, berupaya untuk tetap istiqomah, berupaya untuk tetap selalu berjamaah membaca Al-Quran dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, peluang-peluang bersama-sama dalam keadaan yang terbaik, memanfaatkan media, memanfaatkan pustaka yang ada, serta berusaha untuk memahami secara baik dan benar literasi dan juga pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama ini. Hari ini berbahagia di hari ke-11 bulan November dan di awal Jumadil Ula, ya, di awal bulan Jumadil Ula yang kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berupaya menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk beribadah secara khusyuk, ikhlas pengabdian kita, beribadah hanya kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah, dengan senantiasa memohon kepadanya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita awali dengan niatan untuk senantiasa menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa berupaya maksimal untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong, karena kesabaran itulah yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'asyabirin. Dan kita juga tahu bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar dan Allah mencintai orang-orang yang membuat atau berbuat kebaikan dan membersihkan jiwanya. Innallah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jika kita memahami bahwa bertobat itu adalah sebaik-baik perbuatan setelah kita berbuat jahat atau fasik, dan kita berharap tobat kita adalah tobat yang terbaik, taubatan nasuha, tobat yang akan menimbulkan rahmat Allah, menimbulkan karunia, menimbulkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senantiasa bersyukur, bersabar, bertobat dan ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta kita berusaha untuk memanfaatkan media
dengan arif dan bijaksana, baik media digital ataupun media yang bersifat tatap muka atau bersifat kebersamaan, menjalin silaturahim, dan pada saatnya kita berharap dari silaturahim yang kita lakukan, kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dari silaturahim ini kita punya kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah. Dari silaturahim ini juga kita berharap mendapatkan kesempatan untuk silih asih, silih asuh, silih asah, silih tingkatkan derajat, dan silih sengitan, saling memberikan informasi, saling berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang pada saatnya akan melahirkan amalan soleh dari masing-masing diri dengan mencerminkan akhlak yang baik yang diwarnai atau diilhami dengan kekuatan iman di dalam diri kita dan keinginan untuk mencontoh semaksimal mungkin pribadi teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini tidak sulit, tapi juga jangan anggap enteng karena banyak sekali peluang-peluang untuk kita melaksanakan kebaikan. Pada saat yang sama banyak juga peluang untuk mendapatkan godaan, cobaan dari apa yang menjadi bagian dari keinginan kita sehingga bisa jadi niat yang lurus, yang istiqomah di tengah jalan bergeser menjadi niatan yang tidak baik. Na'udzubillah. Intinya kita berharap dari silaturahim ini kita mendapatkan badan yang sehat, kemudian juga pada saatnya kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kekuatan menjadi orang yang akan mendapatkan kesehatan badan, jasmaniah kita, dijadikan orang yang tidak menyulitkan orang lain, punya kemandirian, kemudian kita juga bermohon diwafatkan husnul khatimah. Pada saatnya kita juga menginginkan dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan panggilan dari ayat Al-Qur'an yang selalu kita baca di awal pertemuan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap dipanggil dengan panggilan indah, orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang tentram jiwanya, yang tenang dalam kehidupannya, dan dia menjadi abdinya Allah, dipanggil dengan panggilan indah untuk masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan tentunya dari api neraka dan dari azab jahannam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita juga pada saatnya berharap apa yang kita lakukan ini menimbulkan manfaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan informasi kepada kita yang sangat jelas bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, upayakan diri ini memberikan manfaat kepada sesama dengan cara dan kemampuan serta kapabilitas diri kita masing-masing. Kita bersemangat untuk terus berbagi dan berbagi. Dan kita ingin berbagi itu tentunya lama waktunya yang bisa kita lakukan, dan berbaginya adalah berbagi kesolehan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Khairun nas angfa'uhum linnas. Dan ketika ingin kita berbuat panjang umur ini, kemudian soleh amal dan bermanfaat bagi sesama, maka kita juga harus paham bahwa orang untuk mengisi yang namanya umur, untuk mengisi yang namanya kemungkinan menjadi amal soleh, untuk menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain, maka syarat pertama dan utamanya adalah dia membaca Al-Quran. Syarat utamanya adalah mempelajari Al-Quran. Syarat utamanya adalah memahami Al-Quran. Membaca, mempelajari untuk memahami,
tentunya akan menjadi prasyarat bagi dapatnya ilmu tentang Al-Quran, dapatnya anugerah keilmuan tentang bagaimana hidup, tentang dengan siapa hidup, tentang mau kemana hidup, tentang diperlakukan seperti apa kita hidup, dan tentang hidup ini akan berakhir dengan kondisi seperti apa, dan nanti setelah hidup yang kita mati, kita akan dibangkitkan. Kita juga berharap hidup nanti kita adalah hidup yang penuh dengan rahmat Allah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang radiyatam mardiyah. Orang yang ridho dengan ketentuan Allah, dan Allah juga meridhoi apa yang menjadi takdir bagi kita semua sebagai amalan yang soleh. Nah, pada saatnya kita belajar, membaca, memahami, kemudian selanjutnya kita mengamalkan. Setelahnya itu kita juga jangan lupa untuk sesegera mungkin dari amalan itu dapat kita nikmati dari diri sendiri dulu, kemudian nanti nikmat itu kita sebarluaskan, kita bagi kepada orang lain dengan motif, dengan tujuan untuk mendakwahkan tentang keindahan Islam. Kenapa demikian? Karena kita paham bahwa Al-Quran diturunkan diawali dengan perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di tahun ke-40 Nabi Muhammad SAW berada di alam dunia ini, dan ditutup di tahun ke-63 kerasulan, 63 Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya di dunia ini, di tahun ke-23 kerasulan, dengan ayat yang sangat populer, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ada kata-kata penting yang bisa kita jadikan sebagai daya ingat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaitu pada hari Arafah di tahun ke-10 dari Hijriah, di tahun ke-23 dari kenabian, di tahun ke-63 dari masa hidup Rasulullah SAW, di saat haji wada di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat penyempurna seluruh wahyu, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah disempurnakan untukmu agamamu, ya, dan juga telah disempurnakan nikmatku, artinya nikmat Allah sudah berakhir di dunia untuk Kanjeng Nabi, berarti setelah itu Kanjeng Nabi akan meninggal dunia. Kemudian waraditu lakumul Islam Madinah, dan Allah ridho dengan agama yang diturunkannya, dan namanya adalah agama Islam. Nah, ketika hal itu terjadi, saat itulah kita nyatakan bahwa diri kita juga adalah penganut agama Islam. Diri kita ini mengawali kehidupan dengan membaca. Diri kita akan mengakhiri mudah-mudahan dengan nikmat Allah, dengan kesempurnaan memeluk agama Islam. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lengkapi hari ini dengan perjalanan kita berawal dari membaca, kemudian ada proses kehidupan, kemudian tentunya kita ingin berakhir dengan kenikmatan, dan kita akan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan Islam yang sempurna. Ya, tentunya tahapannya banyak yang bisa kita lakukan. Dari mulai kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengikrarkan diri bahwa Allah itu menjadi Tuhan satu-satunya bagi kita, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan Tuhan tapi Rasul Allah yang memberikan contoh teladan dalam berbagai sisi-sisi sendi-sendi kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita seharusnya summastaqamu. Dan kita diharuskan untuk tetap istiqamah dalam pengakuan kita bersyahadah, kemudian kita buktikan
jiwa kita ini dengan menjalankan yang namanya sholat. Dan setelahnya dalam kehidupan kita itu dijalani dengan kaidah sholat, pertama kali bertakbir mengagungkan Allah, dan tentunya di tengah-tengahnya berbagai peristiwa terjadi, proses hidup, dari mulai upaya sampai dengan ikhtiar terakhir. Kemudian kita akhiri dengan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum kiri. Selamat yang di kanan, selamat yang di kiri, selamat yang terdahulu, selamat yang akan datang, selamat yang hari ini, selamat yang belajar, selamat yang mengajar, selamat yang membantu membina kita, selamat juga yang dibinanya, selamat yang berwakaf dan selamat juga yang belum berwakaf, selamat juga yang sudah beribadah dengan benar dan selamat yang masih belajar. Tentunya ini selamat secara keseluruhan, secara semesta. Nah, artinya kita mendapatkan kesempatan untuk tetap hidup dalam keadaan selamat. Dan selamat itulah yang menjadi hakikat kehadiran agama Islam. Waraditu lakumul Islam madina. Makanya kita tekankan ke dalam diri kita, tancapkan dalam diri kita, jadikan bahwa diri kita ini siap untuk berikrar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selalulah berlindung kepada Allah dan meminta kepadanya, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Mohon kepadanya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk, hari ini kita lanjutkan kebiasaan baik kita di pada subuh. Alhamdulillah hari ini di dunia maya telah hadir Kang Agus ya, bersama keluarga dari Bogor ya, di Villa Tajur Indah. Kemudian Teh Eis Juliati dari Sumedang bersama keluarga. Kemudian Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga dari Bandung Cipamokolan ya, Bandung arah selatan timur. Kemudian ada Teh Irin bersama keluarga dari Kanoman Cirebon ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang tetap istiqomah untuk berjamaah membaca Al-Quran. Yuk, hari ini yang kita baca adalah surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf yang akan kita baca hari ini adalah satu ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-73. Ya, surat Al-A'raf ayat ke-73. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Ya, alhamdulillah.
Satu ayat dari surat Al-A'raf ayat ke-73. Nah, kayaknya masih nikmat membacanya. Kita lanjutkan. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat ke-75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وأقروا وأقروا الناقة واتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجافة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, sahabat Binten yang berbahagia, dalam kondisi yang apa adanya saat ini tentunya kita sangat berharap bacaan kita yang baiknya, yang benarnya dari ayat-ayat yang sudah kita baca mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang salahnya, yang kelirunya, yang tidak benarnya kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga kita makin hari kualitas bacaannya akan makin baik.
Tentunya masing-masing diri lah yang akan berusaha untuk memperbaikinya. Pengertian memperbaiki diri bisa dalam artian terus-menerus, bisa dalam artian saat itu juga sesaat untuk memperbaiki. Beberapa ayat yang tadi sempat tersendat gara-gara kondisi tenggorokan yang saat ini sedang dalam keadaan butuh perawatan, butuh konsentrasi, butuh perhatian khusus, sehingga sering banyak dehemnya, maka ada beberapa ayat yang tadi sempat dibacanya gawal alias terpleset ya, dari mulai membacanya, melafalkannya, tetapi mudah-mudahan tidak pemaknaannya ya. Artinya kita memahaminya utuh bahwa ayat tersebut yang tadi keliru, yang tadi salah, insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita untuk terus berbuat yang terbaik, memperbaiki kualitas bacaan kita. Nah, selanjutnya tentunya setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar dari yang sudah kita lafalkan bacaannya, surat Al-A'raf mulai ayat ke-73 tadi sampai banyak 7 ayat sampai ke ayat ke-79 ya. Surat Al-A'raf ayat ke-73 sampai ayat ke-79 ini apa gerangan makna di dalamnya, tentunya kita tidak bisa sok tahu ataupun langsung mengetahui. Kita butuh upaya baca terjemahannya, baca tafsirnya, dan tentu saja kita membutuhkan juga kesiapan hati kita untuk secara terbuka menerimanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang siap secara mental, secara hati untuk menerima informasi dari surat Al-A'raf mulai ayat 73 sampai ayat ke-79 sebanyak 7 ayat ini. Mari kita sama-sama. Di ayat ke-73 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan kepada kaum Samud. Ya, kaum Samud itu adalah kaum yang nabinya itu adalah Nabi Soleh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka. Saudara mereka itu artinya dari golongan mereka sendiri. Jadi lamun ayah orang Sunda, ya dari orang Sunda dengan bahasa Sunda. Jawa, ya orang Jawa dengan bahasa Jawa. Ambon, orang Ambon dengan bahasa Ambon. Tentunya pada saat terjadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya, tentunya disampaikan dalam bahasa yang mereka mengerti, dalam bahasa yang sesuai dengan kodrat mereka. Nah, tentunya di sana, tentunya dengan bahasa Mang Samudnya sendiri, bahasa Bapak Samud, yaitu diutuslah Nabi Soleh. Ya. Kemudian Nabi Soleh ini berkata, wahai kaumku, ya, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan uh, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jadi Mang Soleh ini kepada kaumnya Mang Samud ya mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan disebutkan di sini sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Kenapa seekor unta betina jadi tanda? Karena ada keistimewaan di situ. Yaitu unta itu di saat semua unta yang lain, saat unta yang lain tidak menghasilkan susu karena musim kemarau, maka unta yang ini menghasilkan susu yang susunya itu cukup untuk keadaan seluruh negeri dengan cara bergiliran untuk mengambil air susunya. Ya, biarkanlah ia makan di bumi Allah. Jadi artinya biarkanlah dia hidup liar, nggak usah dikandangin.
usah dicangcang, nggak usah diikat, ya. Janganlah disakiti, apalagi sampai disakiti, ya, di uber-uber, dibully, ya, si unta ini. Kemudian nanti apa namanya si unta ini akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih, ya, siksaan yang sangat pedih. Jadi perintah Nabi Soleh kepada kaum Samud tentang unta betina yang kemudian nanti menghasilkan banyak sekali air susu yang bisa dinikmati, itu pesannya itu biarkan, jangan dikandangin, jangan dicangcang, jangan diikat, jangan juga disakiti, jangan di apa namanya dibuki ataupun mungkin dipaksa, biarkan dia sesuai dengan nalurinya, kebinatangannya, berkunjung ke sana sini, keliling ke sana sini, ya. Nah, ini kecenderungannya kalau kita melihat ada sesuatu yang aneh, itu suka ingin mengkandangi atau mengikat. Contoh ketika kita ke pasar burung, ya, ada burung yang bagus, ya, maka kita ingin membelinya kemudian dipindahkan ke rumah kita, dikandangi. Jarang yang beli burung kemudian begitu burungnya itu bagus, mahal, kemudian begitu dibeli terus dilepaskan. Jarang. Kalaupun ada itu dalam rangka peresmian dan itu pun merpatinya yang bagus tapi duitnya duit negara. Ya, dilepaskan. Nanti di sana udah ada yang nangkap lagi. Ya, jadi itu bukan dalam rangka berbuat baik kepada merpati, tapi dalam rangka pujian, dalam rangka untuk mencari perhatian bahwa dia orang baik, dia melepaskan merpati di saat peresmian jembatan, melepaskan merpati di saat peresmian suatu bangunan, melepaskan merpati di saat meresmikan sebuah kompleks elit umpamanya, ya. Maka itu sebenarnya bukan dalam rangka kasih sayang, tapi lebih ke arah dalam rangka supaya disut, ya, supaya mendapat pujian, mendapat tepuk tangan, ya. Nantinya itu nanti dipertanggungjawabkannya di akhirat, ya. Tapi jangan lupa juga pakainya duit negara, melepaskan merpati banyak beribu-ribu, seolah-olah dia sebagai pengembang yang baik, padahal itu duit negara, udah nyolong duluan, ya. Dari mana kok duit negara? Ya maksudnya dibebankan ke rakyat, dibebankan ke yang akan membeli bangunan, dibebankan kepada yang akan apa namanya menikmati, termasuk kepada tiket-tiket. Nah, jadi sering itu kejadian seperti itu. Ya, jadi ini kecenderungan itu terjadi pada saatnya kaum Samud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Soleh untuk tetap memelihara unta betina, dan ternyata mereka memperlakukannya tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah di muka bumi, ya, setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Jadi kaum Samud itu adalah sisa-sisa yang soleh dari turunan Nabi Hud yang di zaman Nabi Hud itu pernah terjadi peristiwa di bumi hanguskannya kaum Ad sampai habis mati semua kecuali yang bertakwa yang diajak oleh Nabi Hud. Kemudian Nabi Hud ini melahirkan keturunan-keturunan juga, ya, dan sampailah pada masa Nabi Soleh. Jadi Nabi Soleh ini adalah keturunan dari Nabi Hud, sisa-sisa dihancurkannya kaum Ad. Ya, jadi asalnya Soleh. Jangan lupa Bapak Ibu, kita juga sering menyaksikan asalnya Soleh. Ya. Jadi para koruptor yang ketangkap tangan itu, para gubernur, wali kota, bupati, menteri, bahkan asalnya itu soleh. Bahkan bersumpahnya itu bertakwa kepada Allah di bawah Al-Quran gitu, ya. Bertakwa. Tapi ternyata ujung-ujungnya ketangkap aparat penegak hukum, ya, sebagai koruptor. Di tempat yang datar, kamu dirikan apa namanya istana-istana dan bukit-bukit. Kamu pahat menjadi rumah-rumah, maka ingatlah nikmat Allah
dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Jadi diceritakan bahwa kaum Samud ini ya adalah sisa-sisa dari kaum Ad. Kemudian kaum Samud ini membuatlah rumah-rumah dan istana-istana yang sekarang juga masih ada sisa-sisanya, sisa-sisa kaum Samud di Jazirah Arabia, dan saat ini dijadikan tempat objek wisata ya, objek wisata eh, tempat peninggalan kaum Samud. Kemudian pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Jadi di mana-mana kalau pemuka-pemuka atau sultan-sultan itu yang sombong itu menganggap lemah kepada rakyatnya. Ya, kira-kira di negeri kita gitu enggak ya? Iya, suka popoloto, suka marah-marah. Rakyat disuruh baris, antri, ya. Antri, ada antri sarung, antri sembako, antri apalagi Bu, antri kaos, ya berdesak-desak sampai jungkir-jungkir sampai ada yang pingsan. Itu bukan pemimpin Bu, itu pecundang yang model begitu. Ujung-ujungnya maling dia ya. Silakan aja buktikan kalau nggak percaya. Ya, artinya sebelum jadi dia nggak punya apa-apa, setelah jadi begitu turun jadi orang kaya raya. Berarti dari mana duitnya Bu? Itu teh maling ya. Karena gajinya mah kecil ya. Tahukah kamu bahwa Nabi Soleh adalah seorang Rasul dari Tuhan? Jadi kepada mereka dijelaskan tentang Nabi Soleh. Siapa yang menjelaskannya? Nabi Soleh sendiri. Nah ini yang jadi kendala. Kalau di kita, kalau ada yang nyebut, wah ini calon bupati bagus, calon gubernur bagus, ini calon apa namanya pemimpin bagus, itu yang ngomongnya orang lain, bukan dirinya. Orang lain siapa? Yang bakal mendapatkan fulus, mendapat keuntungan dari apa yang dia teriakan itu. Maka disebutlah jadi tim sukses atau juru kampanye. Itu pasti dia itu akan banyak bohongnya, Bu ya. Karena memuji-muji orang yang sebenarnya ya bisa jadi mungkin sekolahnya juga nggak lulus gitu ya, ijazahnya juga palsu gitu ya. Bahkan mungkin sekarang beli-beli ijazah dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan gelar. Naudzubillah ya. Itu di negeri Sodom sana, ya, di negeri Firaun, di negeri Samud. Di sini insya Allah nggak beda ya. Tahukah kamu bahwa Soleh itu adalah seorang Rasul dari Tuhanmu? Ya. Kemudian mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang ditampakkannya. Ya, jadi mereka percaya kepada yang